Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Livia Renita Anggraini dan Sarah Irgawati Galan akan mempresentasikan tentang siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Siklus pendapatan atau revenue cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, untuk harga yang sesuai. Diagram yang terdapat dalam figur 12.2 merupakan diagram konteks siklus pendapatan, di mana informasi eksternal yang paling utama dalam siklus ini adalah pelanggan, memesan dan melakukan pembayaran. Informasi mengenai aktivitas siklus pendapatan mengalir ke siklus akuntansi lain, yaitu siklus pengeluaran dan produksi menggunakan informasi mengenai transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi atau persediaan tambahan untuk memenuhi permintaan. Siklus sumber daya manusia menggunakan informasi tentang penjualan untuk menghitung komisi penjualan dan bonusnya. Buku besar umum dan pelaporan menggunakan informasi dari siklus pendapatan untuk menyiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan-keputusan penting seperti sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan, bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan, haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihdayakan ke pihak ketiga yang berspesialis dalam bidang logistik, berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa? Haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? Dan bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah pada 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan seperti yang digambarkan pada figur 12.3, yaitu yang pertama, entry pesanan penjualan, merupakan menerima dan mencatat pesanan penjualan lalu mencari tahu informasi tentang barang yang tersedia. Yang kedua, pengiriman. Setelah mengecek ketersediaan barang, maka perusahaan akan mengirimkan barang sesuai pesanan pelanggan. Yang ketiga, penagihan. Setelah itu, perusahaan akan menagihkan pembayaran ke pelanggan atas pesanan yang telah diterima. Dan yang terakhir, penerimaan kas. Menerima pembayaran dari pelanggan, lalu mengeluarkan tanda terima kas dan melakukan setoran pada bank, lalu bank memberikan laporannya kepada perusahaan. Sistem informasi siklus pendapatan. Proses sistem informasi siklus pendapatan seperti yang digambarkan pada figur 12.4, di mana pelanggan dapat melakukan pesanan melalui internet, dan kemudian departemen penjualan akan memasukkan data pesanan ke dalam sistem. Sistem itu kemudian akan membantu untuk memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, mengecek ketersediaan barang, dan memberitahukan kepada departemen gudang dan pengiriman mengenai penjualan yang disetujui. Departemen gudang dan pengiriman akan memasukkan data mengenai aktivitasnya setelah aktivitas tersebut dijalankan, sehingga memperbarui informasi mengenai status persediaan secara real time. Departemen akuntansi akan mengeluarkan faktur penjualan bagi pelanggan yang memerlukan faktur. Penerimaan kas dari pelanggan akan diproses oleh kasir dan akan disetor ke bank. Setelah itu, dari semua proses tersebut akan dibuatkan laporan tentang status persediaan, laporan penjualan dan profitabilitas, serta rekening pelanggan. Adapun ancaman dari sistem informasi siklus pendapatan yaitu yang pertama, data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Pengendalian dari ancaman ini dapat dilakukan dengan pengendalian integritas pemrosesan data, pembatasan akses ke data induk, serta tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Ancaman yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Pengendalian untuk ancaman ini dapat dilakukan dengan pengendalian akses dan enkripsi. Ancaman yang ketiga yaitu kehilangan atau penghancuran data. Pengendalian untuk ancaman ini dapat dilakukan dengan backup dan prosedur pemulihan bencana. Dan ancaman yang terakhir yaitu kinerja buruk. Pengendalian dari ancaman ini yaitu laporan manajerial. Entry pesanan penjualan.
Data pesanan pelanggan dicatat dalam dokumen pesanan penjualan atau sales order, yaitu dokumen yang dibuat selama entry pesanan penjualan yang mencantumkan nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan. Figur 12.5 menunjukkan bahwa proses entry pesanan penjualan mengharuskan 3 langkah, yaitu mengambil pesanan pelanggan, mengecek dan menyetujui kredit pelanggan, dan mengecek ketersediaan pelanggan. Figur 12.5 juga mencakup merespon permintaan pelanggan. Mengambil pesanan pelanggan. Di masa lalu, pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam situs oleh pegawai. Semakin berkembangnya teknologi informasi, pelanggan dapat melakukan entry data sendiri dengan cara melengkapi sebuah formulir dalam situs perusahaan tersebut atau dengan menggunakan Electronic Data Interchange yang disingkat dengan EDI, yaitu penggunaan komunikasi terkomputerisasi dan skema pengodean standar untuk mengirimkan dokumen bisnis secara elektronik dalam sebuah format yang dapat secara otomatis diproses oleh sistem informasi penerima. Kedua cara itu dapat meningkatkan efisiensi dan memotong biaya, serta meningkatkan penjualan. Salah satu teknik yang digunakan oleh banyak pengecer internet adalah menggunakan informasi sejarah penjualan untuk membuat pesan pemasaran yang disesuaikan dengan pelanggan individu. Selain itu, ada teknik lain yang melibatkan penggunaan sistem entry penjualan interaktif yang mengizinkan pelanggan untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan tempat mereka. Teknologi informasi menyediakan banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tenaga penjualan yang disebut sebagai otomatisasi tenaga penjualan. Email dan instant messaging atau IM menurunkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengonfirmasikan kepada staf dan penjualan atas perubahan harga dan promosi penjualan. Adapun ancaman dalam mengambil pesanan pelanggan, yaitu yang pertama, pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Hal ini dapat dikendalikan dengan pengendalian edit entry data, serta pembatasan akses ke data induk. Yang kedua, pesanan yang tidak valid. Hal ini dapat dikendalikan dengan tanda tangan digital atau tanda tangan tertulis. Yang terakhir, piutang yang tidak tertagih. Hal ini dapat dikendalikan dengan batas kredit, otorisasi spesifik untuk menyetujui penjualan kepada para pelanggan baru atau penjualan yang melebihi batas kredit seorang pelanggan, serta penuaan piutang. Persetujuan kredit. Sebagian besar penjualan bisnis ke bisnis dibuat secara kredit. Untuk pelanggan yang sudah ada dengan sejarah pembayaran yang baik, pemeriksaan kredit formal bagi setiap penjualan biasanya tidak diperlukan. Sebaliknya, manajemen memberikan setiap penjualan otorisasi umum untuk menyetujui pesanan dari para pelanggan dengan kinerja yang baik. Berarti, mereka tanpa saldo melewati jatuh tempo dengan ketentuan bahwa penjualan tersebut tidak meningkatkan total saldo rekening pelanggan melampaui batas kreditnya. Batas kredit atau kredit limit adalah saldo rekening kredit maksimum yang disimpan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Jadi, untuk pelanggan yang sudah ada, persetujuan kredit hanya melibatkan pengecekan file untuk pelanggan, untuk memverifikasi adanya rekening, mengidentifikasi batas kredit pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah dari pesanan plus saldo rekening terbaru tidak melebihi batasnya. Proses ini dilakukan secara otomatis oleh sistem. Untuk menjadi efektif, persetujuan kredit harus dilakukan sebelum barang dikeluarkan dari persediaan dan dikirimkan ke pelanggan. Meskipun begitu, masih ada beberapa pelanggan yang akhirnya tidak membayar utangnya sehingga perusahaan membutuhkan laporan umum piutang. Sebuah laporan yang mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar untuk pengawasan atas piutang. Mengecek ketersediaan persediaan. Dokumen persediaan menunjukkan informasi yang biasanya tersedia untuk staf pesanan penjualan, seperti kuantitas di tangan, kuantitas yang telah terikat ke pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Jika persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan, maka pesanan penjualan tersebut terpenuhi dan kolom kuantitas yang tersedia dalam persediaan untuk tiap-tiap barang yang dipesan mengurangi dengan jumlah yang dipesan. Jika tidak ada persediaan di tangan yang cukup untuk mengisi pesanan, pemesanan kembali atau backorder akan dilakukan untuk mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang harus dibuat. Sekalipun ketersediaan persediaan telah ditentukan, sistem kemudian menghasilkan sebuah kartu pengembalian atau picking ticket yang mencantumkan barang dan kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan
dan mengotorisasi fungsi pengendalian persediaan untuk mengeluarkan barang tersebut ke Departemen Pengiriman. Ancaman dari mengecek ketersediaan persediaan yaitu yang pertama, kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Hal ini dapat dikendalikan dengan sistem pengendalian persediaan perpetual, penggunaan kode batang atau barcode, pelatihan, perhitungan fisik persediaan secara periodik, serta prediksi penjualan dan laporan aktivitas. Ancaman yang kedua yaitu kehilangan pelanggan. Hal ini dapat dikendalikan dengan sistem CRI, situs swadaya, dan evaluasi yang tepat atas peringkat layanan pelanggan. Merespons permintaan pelanggan. Respon terhadap permintaan pelanggan dengan segera dan akurat sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Salah satu cara untuk mengawasi kinerja retensi atau mempertahankan pelanggan adalah dengan membuat sebuah laporan secara periodik bahwa usia para pelanggan berdasarkan jumlah tahun mereka telah melakukan pembelian. Layanan pelanggan sangat penting sehingga banyak perusahaan menggunakan paket perangkat lunak khusus yang disebut Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau Customer Relationship Management System yang disingkat dengan CRM. Selanjutnya yaitu pengiriman. Proses ini terdiri atas 2 langkah, yaitu langkah pertama, memilih atau mengambil dan mengepak pesanan. Yang langkah kedua yaitu mengirimkan pesanan. Langkah pertama, mengambil dan juga mengepak pesanan, di mana Departemen Gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Sudah banyak perusahaan membuat investasi signifikan dalam sistem gudang otomatis yang terdiri atas komputer, pemindaian kode batang, sabuk konveyor, dan teknologi komunikasi. Tujuannya untuk mengurangi waktu dan biaya dari memindahkan persediaan masuk dan juga persediaan keluar dari gudang. Sementara itu juga meningkatkan ketetapan dari sistem persediaan perpetual. Adapun ancaman dan juga pengendalian yang dapat dilakukan dari langkah yang pertama ini, yaitu ancamannya yang pertama, bisa saja memilih barang yang salah atau kuantitas yang salah. Namun, ancaman ini dapat dikendalikan melalui 2 langkah. Yang pertama itu melalui teknologi kode batang dan RFID. Langkah kedua, melakukan rekonsiliasi daftar pemilihan untuk detail pesanan penjualan. Ancaman yang kedua, bisa saja terjadi pencurian persediaan. Namun, ancaman ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, melakukan pembatasan akses fisik ke persediaan. Yang kedua, melakukan dokumentasi seluruh transfer persediaan. Yang ketiga, teknologi RFID dan juga kode batang. Yang keempat, melakukan perhitungan fisik persediaan secara periodik dan melakukan rekonsiliasi terhadap kuantitas tercatat. Langkah kedua yaitu mengirim pesanan. Departemen pengiriman harus membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan dengan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi diskrepansi atau ketidakcocokan yang menyebabkan perlunya back order. Setelah petugas pengiriman menghitung barang yang dikirim dari gudang, maka nomor penjualan pesanan penjualan, nomor barang, dan kuantitas dimasukkan menggunakan terminal online, di mana proses ini memperbarui keluhan kuantitas di tangan dalam file induk persediaan yang menghasilkan sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dari bill of lading. Slip pengepakan atau packing slip merupakan sebuah dokumen yang mencantumkan kuantitas dan deskripsi setiap barang yang disertakan dalam pengiriman. Bill of lading atau konsumen adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang ketika barang tersebut sedang dalam transit. Hal ini mengidentifikasikan kurir, asal, tujuan, dan setiap perintah pengiriman khusus, dan mengindikasikan siapa yang harus membayar kurir. Sebuah salinan bill of lading dan slip pengepakan yang menyertai pengiriman dapat berfungsi sebagai pengiriman tagihan untuk mengindikasikan bahwa jumlah yang pelanggan harus bayar ke kurir. Adapun ancaman dan pengendalian
yang dapat dilakukan dari langkah kedua ini, yaitu ancaman yang pertama, bisa saja terjadi pencurian persediaan. Hal ini dapat dikendalikan melalui 4 langkah, yaitu yang pertama, adanya pembatasan akses fisik ke persediaan. Yang kedua, melakukan dokumentasi seluruh transfer persediaan. Langkah ketiga, menggunakan teknologi RFID dan juga kode batang. Yang keempat, melakukan perhitungan fisik persediaan secara periodik dan juga melakukan rekonsiliasi terhadap kuantitas tercatat. Adapun ancaman yang kedua, yaitu bisa saja terjadi kesalahan pengiriman, di mana hal ini dapat dikendalikan melalui 5 langkah, yaitu yang pertama, adanya pembatasan akses fisik ke persediaan. Yang kedua, melakukan dokumentasi seluruh transfer persediaan. Langkah ketiga, menggunakan teknologi RFID dan juga kode batang. Yang keempat, melakukan perhitungan fisik persediaan secara periodik dan juga melakukan rekonsiliasi terhadap kuantitas tercatat. Adapun ancaman yang kedua, yaitu bisa saja terjadi kesalahan pengiriman, di mana hal ini dapat dikendalikan melalui 5 langkah. Yang pertama, melakukan rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan, daftar pemilihan, dan juga slip pengepakan. Langkah kedua, menggunakan sistem RFID untuk mengidentifikasikan penundaan. Langkah ketiga, melakukan entry data melalui pemindaian kode batang dan juga RFID. Langkah keempat, melakukan pengendalian edit entry data. Langkah kelima, melakukan konfigurasi sistem ERP untuk mencegah pengiriman duplikat. Penagihan faktur. Faktur penjualan atau sales invoice merupakan sebuah dokumen yang memberitahukan kepada pelanggan mengenai jumlah dari penjualan dan kemana mengirimkan pembayarannya. Untuk pelanggan yang kecil menggunakan faktur kertas, sedangkan untuk pelanggan yang lebih besar menggunakan faktur EDI untuk mengeliminasi biaya cetak dan kirim dan juga tenaga kerja yang terlibat. Sebuah sistem akuntansi yang didesain dengan baik dapat mengeliminasi seluruh kebutuhan untuk membuat dan menyimpan faktur, setidaknya pelanggan yang memiliki sistem yang sudah canggih. Faktur mengindikasikan kuantitas setiap barang yang dijual dan harga yang dibebankan barang tersebut. Tetapi, harga tersebut biasanya ditetapkan pada waktu pelanggan ditempatkan, dan kuantitas aktual yang dijual diketahui pada waktu barang dikirimkan ke pelanggan. Adapun ancaman dan juga pengendalian dari penagihan faktur, yaitu ancaman yang pertama, bisa saja terjadi kegagalan untuk menagih. Hal ini dapat dikendalikan melalui 2 langkah, yaitu langkah pertama, melakukan pemisahan fungsi penagihan dan juga fungsi pengiriman. Langkah kedua, melakukan rekonsiliasi secara periodik atas faktur dengan pesanan penjualan, kartu pengambilan, dan dokumen pengiriman. Ancaman yang kedua bisa saja terjadi kesalahan penagihan. Hal ini dapat dilakukan melalui 3 langkah pengendalian, yaitu langkah pertama, melakukan konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis. Langkah kedua, melakukan pembatasan akses ke data induk harga. Langkah ketiga, melakukan pengendalian edit entry data. Langkah keempat, melakukan rekonsiliasi dokumen pengiriman. Pemeliharaan utang. Terdapat 2 cara dasar untuk memelihara piutang, yaitu yang pertama menggunakan metode faktur terbuka dan yang kedua menggunakan saldo maju. Metode faktur terbuka atau Open Invoice Method merupakan metode untuk memelihara piutang yang mana pelanggan membayar berdasarkan setiap fakturnya. Biasanya, 2 salinan faktur dikirimkan ke pelanggan yang diminta untuk mengembalikan 1 salinan dengan pembayaran. Salinan yang dikembalikan disebut nota pengiriman uang. Keuntungan dari faktur terbuka ini yaitu metodenya sangat kondusif dalam menawarkan diskon untuk pembayaran awal dan menghasilkan arus penagihan kas yang lebih seragam di sepanjang bulan. Kelemahannya yaitu terdapat kerumitan yang diperlukan untuk memelihara informasi mengenai status dari masing-masing faktur bagi setiap pelanggan. Sedangkan metode saldo maju atau balance forward method merupakan metode pemeliharaan piutang yang mana pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam sebuah laporan bulanan, bukan berdasarkan tiap-tiap fakturnya.
Penyesuaian rekening pelanggan terkadang diperlukan, seperti saat rekening pelanggan mungkin dikreditkan untuk merefleksikan baik retur barang atau potongan yang diberikan untuk barang yang rusak, di mana Departemen Penerimaan dapat menerbitkan memo kredit. Pemeliharaan utang memiliki ancaman dan juga dapat dilakukan pengendaliannya. Ancaman yang pertama itu terkadang terjadi kesalahan posting dalam piutang, di mana ancaman ini dapat dikendalikan melalui 4 langkah, yaitu langkah yang pertama bisa dikendalikan melalui entry data. Langkah kedua, melakukan rekonsiliasi total batch. Pengendalian yang ketiga, pengiriman laporan bulanan kepada para pelanggan. Pengendalian yang keempat, melakukan rekonsiliasi buku pembantu piutang di buku besar umum. Ancaman yang kedua, yaitu terkadang memo kredit yang tidak akurat atau juga tidak valid. Ancaman ini dapat dilakukan melalui 2 langkah pengendalian. Langkah yang pertama, yaitu melakukan pemisahan tugas otorisasi memo kredit, baik dari entry pesanan penjualan maupun pemeliharaan rekening pelanggan. Langkah pengendalian yang kedua, yaitu melakukan konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada dokumentasi yang sesuai dengan pengembalian barang rusak atau otorisasi yang spesifik oleh manajemen. Penerimaan kas. Salah satu metode penerimaan kas yaitu mencangkup pengiriman 2 salinan faktur ke pelanggan dan meminta salah satunya dikembalikan bersama dengan pembayarannya yang kemudian diteruskan ke piutang, dan selanjutnya pembayaran pelanggan benar-benar dikirimkan ke kasir. Alternatif cara yaitu dengan memiliki personal mailroom untuk menyiapkan daftar pengiriman uang yang merupakan dokumen untuk mengidentifikasi nama dan jumlah dari semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkannya ke bagian piutang. Alternatif cara lainnya yaitu dengan memfotokopi semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkan salinan piutang sambil meneruskan pengiriman uang yang sebenarnya ke kasir sebagai setoran. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan pelanggan yang mengirimkan pembayaran langsung ke perusahaan dengan menggunakan perangkat lunak remote deposit capture untuk memindai cek pelanggan dan kemudian mentransmisikan sebuah file digital yang dienkripsi ke bank. Cara lain untuk mempercepat pemeriksaan pembayaran pelanggan melibatkan penggunaan sebuah pengaturan peti uang dengan sebuah bank, yaitu sebuah alamat pos yang dituju oleh pelanggan ketika mereka mengirimkan uangnya. Dalam pengaturan peti uang elektronik, bank secara elektronis mengirimkan informasi pada perusahaan mengenai nomor rekening pelanggan dan jumlah yang dikirimkan segera setelah bank menerima dan memindai cek-cek tersebut. Namun, pengaturan peti uang hanya dapat mengeliminasi penundaan yang terkait dengan pemrosesan internal kiriman uang yang dikirimkan secara langsung ke perusahaan. Dengan Electronic Fund Transfer atau EFT, pelanggan dapat mengirimkan kiriman uang secara elektronik ke bank perusahaan dan mengeliminasi penundaan yang terkait dengan waktu pembayaran di dalam sebuah surat serta mengurangi ketertinggalan waktu sebelum bank membuat dana yang disetorkan tersedia untuk perusahaan. Namun, EFT hanya melibatkan transfer dana. Financial Electronic Data Interchange atau FEDI merupakan kombinasi dari EFT dan EDI yang memungkinkan data pengiriman uang dan instruksi transfer dana untuk disertakan dalam satu paket elektronik. Namun, EFT hanya melibatkan transfer dana. Financial Electronic Data Interchange atau FEDI merupakan kombinasi dari EFT dan EDI yang memungkinkan data pengiriman uang dan instruksi transfer dana untuk disertakan dalam satu paket elektronik. Ancaman yang pertama yaitu bisa saja terjadi pencurian kas, di mana ancaman ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah pengendalian.
yaitu yang pertama, melakukan pemisahan tugas, di mana orang yang menangani pembayaran dari para pelanggan seharusnya tidak memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan, tidak membuat atau mengotorisasi memo kredit, serta tidak melakukan rekonsiliasi rekening bank. Langkah pengendalian yang kedua, yaitu penggunaan EFT dan FEDI serta peti uang untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai. Langkah yang ketiga, yaitu mendapatkan dan menggunakan sebuah UPIC untuk menerima pembayaran EFT dan FEDI dari para pelanggan. Langkah 4, yaitu segera setelah membuka surat, membuat daftar seluruh pembayaran pelanggan yang diterima. Langkah selanjutnya, yaitu melakukan persetujuan yang segera dan terbatas atas seluruh pengecekan pelanggan. Selanjutnya, yaitu memiliki 2 orang yang membuka seluruh surat yang mungkin berisi pembayaran pelanggan. Dan langkah yang terakhir, penggunaan mesin kasir. Ancaman yang kedua, yaitu masalah arus kas. Masalah ini dapat ditangani melalui beberapa langkah pengendalian, yaitu yang pertama, setoran harian dari seluruh penerimaan kas. Yang kedua, pengaturan peti uang, EFT, dan juga kartu kredit. Yang ketiga, melakukan diskon atas pembayaran segera dari pelanggan. Yang keempat, melakukan anggaran arus kas. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.